ดีครับผมเธออิสุดครับวันนี้ทุกคนselamat baikครับ. Apa kabar kalian semua? Akhirnya setelah 2 bulan, bahkan 3 bulan lebih kita nggak ketemu ya kan. Aduh, gimana sih rasanya? Lo tau kan gitu, di dunia ini tuh ada yang namanya kesibukan. Jadi ya pada saat itu jujur gue sibuk banget anjir. Namanya juga anak rantau ya kan, harus bertahan hidup di kota orang. Ya udahlah, gue jalani aja ya. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang sempet-sempetnya masih DM, yang sempet-sempetnya komen di IG, sempet komen di Instastory, nanyain kabar. Terima kasih banyak, ya ampun, kayak teman-teman gue aja kalau gitu loh, jujur. Kalian doang yang begitu. Aduh. Dan di video kali ini kita mau ngapain sih? Jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku bakalan bacain teori mengenai series yang pastinya udah kalian tahu banget. Series yang terkenal di TikTok, series yang terkenal se-Asia, yang menggencarkan dunia perserisan, ya. Sekali begitu kita langsung aja ke teorinya. Jika kalian udah siap, tutup pintu kamar, cek kanan kiri atas bawah depan belakang kalian. Asik. Sumpah kangen banget aku ngomong gini, ya ampun. And let's talk about Nanonaha. Untuk teori yang pertama, bahwa series Girl From Nowhere ini tuh berasal dari kisah nyata. Banyak banget situs-situs berita, artikel-artikel di luar sana yang mengatakan bahwa series Girl From Nowhere ini tuh memiliki banyak kesamaan dengan kasus-kasus yang terjadi di negara-negara di dunia, terutama di negara Thailand. Seperti kasus pelecehan seorang guru terhadap muridnya yang dikisahkan pada episode ke-1 di season 1 yang berjudul Ugly Truth. Terus ada juga kasus kehamilan dan aborsi yang tinggi di negara Thailand yang disiarkan pada episode ke-1 di season 2 yang berjudul Pregnant. Ya anjir, gue bodoh banget nih bahasa Inggris. Contoh kasus yang selanjutnya yaitu kasus seorang gadis yang mencelakakan 9 korban, bahkan diantaranya meninggal dunia tapi tidak dikenakan hukuman, yang diceritakan pada episode ketiga di season 2 yang berjudul Ginny and the Four Bunnies. Dan selain kasus-kasus tersebut, banyak banget kasus-kasus yang lainnya yang diambil dari kisah nyata. Nah, mungkin banyak banget ya kan yang kalian udah tahu, misalkan kasusnya Minnie and the Four Bunnies gitu, seorang gadis kaya raya di negara Thailand yang memiliki ya jangkauan luas lah gitu, orang-orang yang lo tahu kan orang kaya gimana, walaupun mencelakakan korbannya itu sebanyak 9 orang, tapi dia tuh bisa terbebas dari hukuman. Ditambah lagi para korban tuh tidak diberi tanggung jawab, diberi biaya gitu loh untuk atas perbuatannya, istilahnya tuh gitu. Enggak, jadi banyak banget kayak kasus kayak gini, terutama di Thailand, yang emang menyimpang dari keharusan dan hukum yang ada seperti itu. Ada banyak banget kasus-kasus yang sengaja diambil dan digarap di series ini tiap episodenya. Apakah kalian tertarik? Seperti contoh adanya kasus hamilnya yang cowok memperkosa si Nano tapi cowoknya yang hamil, itu ada juga kasusnya. Apakah kalian tertarik buat aku bacain kisah nyatanya? Coba komen di bawah kalau kalian tertarik, kita bakal cerita bersama-sama, oke kak? Dan diduga juga kalian boleh garis besarkan ini bahwa series Girl From Nowhere ini bertujuan untuk menyindir mengenai kasus-kasus yang terjadi di negara Thailand, terutama kasus yang terjadi di dunia pendidikan. Di sini bertujuan untuk menyindir oknum-oknum tertentu, terutama oknum-oknum di dunia atau yayasan pendidikan di sana, mengenai kasus-kasus yang sengaja ditutup-tutupi oleh pihak sekolah untuk menjaga nama baik dari sekolah tersebut. Banyaknya terjadi kasus pelecehan yang dilakukan oleh guru, banyak terjadi kasus kekerasan oleh guru, bahkan ada juga cerita di mana siswa-siswi diperlakukan semena-mena oleh guru. Akhirnya dimunculkanlah karakter Nano sebagai sesosok siswa perempuan yang selalu membuka aib-aib dari orang-orang yang bersangkutan dengan dunia pendidikan. Jelas banget kan, di sini tuh emang menggarisbesarkan pendidikan, di mana tidak selamanya tempat baik itu selalu baik. Ngerti nggak? Banyak banget nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dari series ini. Gue kenapa gini ya? Pesan buat bapak panjang. Oke, lanjut ya. Gila, gue kaget banget sih ketika baca yang teori ini. Katanya series Nano itu bersangkut pautkan dengan dunia persatanan gitu loh. Kayak Nano tuh menggambarkan sifat apa, terus si satunya lagi menggambarkan sifat apa. Sebelum kita ke pembahasan yang teori yang kedua ini, aku mau mengingatkan dulu bahwa di season 1 itu Nano tuh bermain secara solo gitu, alias pemeran utamanya ya Nano gitu loh, si Lily Api Cahaya. Bukan Lily Api Cahaya, Cica Amatayakul atau Lily Api Cahaya. Cica Amatayakul itu emang beneran pemeran satu-satunya yang menonjol.
Nah, sementara di season 2 muncullah karakter yang bernama Yuri. Nah, Yuri itu diduga adalah seorang perempuan yang terlahir kembali, bukan terlahir sih, hidup kembali karena mengalirnya darah dari Nano ini. Ya, gue juga nggak paham sih kok bisa hidup lagi gitu loh. Tapi namanya juga series, kita nikmati aja ya. Ada yang mengatakan bahwa series ini tuh menggambarkan 7 sifat Satan yang paling berbahaya. Nano menggambarkan sifat karma, Yuri menggambarkan sifat pendendam, dan satu lagi Junko menggambarkan sifat hawa nafsu yang menggebu-gebu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Nano ini tuh berada di sifat yang positif, sementara Junko dan Yuri berada di sifat negatif. Positif negatif, pusing nggak lo? Ya, sebentar nih. Kita rehat dulu sejenak. Lanjut, dengan adanya teori ini kita dapat menyimpulkan bahwa karakter Nano bukan merupakan seorang siswi realnya manusia, tetapi penggambaran sifat karma dalam bentuk manusia. Begitupun juga dengan Yuri dan Junko. Seperti itu loh. Kenapa? Karena kita bisa lihat nih di season 1 sama season 2, kok si Nano tiba-tiba ada 2, tiba-tiba ada 3, tiba-tiba udah mati bangun lagi, kan gak masuk akal kalau dia itu emang manusia. Ya, bisa dibilang kayak ajal lah gitu. Anjir, jahat banget, gue ngira si Nano aja. Ya gitu loh, kayak ajal menjemput gitu. Itu si Nano yang bakal menjemput. Ya, jadi buat kalian semua yang berbuat jahat, yang punya aib-aib yang negatif, saya saranin untuk berhenti aja ya. Jangan berbuat kesan yang sama. Jangan sampai Nano tiba-tiba datang ke sekolahan lu, terus menjemput lu ke akhirat. Jangan, ya. Amit-amit naudzubillah min dzalik. Hebat juga nih yang bikin teori. Kita lanjut yuk ke teori yang ketiga. Oke, jadi seperti yang kita ketahui, series Girl From Nowhere ini dari mulai season 1 sampai season 2, mohon maaf. Tiap episodenya itu berbeda-beda cerita. Episode 1 tamat, 2-nya beda lagi tamat, 3-nya beda lagi tamat. So, hal inilah yang membuat para penonton series menjadi suka dengan series ini karena ya itu tidak terpaku pada episode. Ketika episode 2 tamat itu nggak penasaran nih buat episode 3, kayak nggak ngegantung di hati gitu loh. Penasaran sih tapi nggak ngegantung gitu. Kayak tiba-tiba nih gini nih. Ada banget nih satu series yang tiba-tiba di episode 11, terutama episode 11. Udah di episode-episode sebelumnya kita di bawah hanyut, itu kan menggelombang-gelombangnya, tiba-tiba di episode 11 kita bikin bawang, terus ngegantung. Episode 12, di episode terakhir yang di 13 itu ngegantung banget, terus kita nunggu 2 tahun buat lihat season 2-nya. Anjing nggak? Coba series apa yang kayak gitu? Komen di bawah. Nah, terus kenapa sih alasannya series ini tuh digarap oleh produser yang berbeda? Emang gak cukup digarap oleh satu produser aja atau satu penulis aja biar nyambung ceritanya? Enggak, bukan gitu konsepnya. Karena konsepnya series Girl From Nowhere ini tuh, yang aku dengar ya, maaf banget jika aku salah, ada inspirasi dari suatu kisah sejarah Eropa di mana adanya cerita-cerita yang diceritakan yang sangat menarik ketika dibahas dalam cerita yang berbeda gitu loh. Jadi nggak monoton seperti itu. Ya, nilai plus juga sih, hebat juga dalam dunia penyutradaraan ini, Kucok. Tapi aku mau nanya deh ke kalian, kalau kalian disaranin milih, kalian lebih suka nonton series yang tiap episodenya nyambung atau tiap episodenya berbeda kayak series Girl From Nowhere? Coba komen di bawah. Oke, dan sekarang kita talking santai ya. Gini nih, aduh. Kita santai-santai dulu aja. Jadi kan kemarin di Instagram aku buat kayak kolom pertanyaan gitu mengenai series apa sih yang sedang kalian tonton akhir-akhir ini gitu loh. Ici, talking ya. Aduh, kangen banget gue ngomong gini. Deg-degan sumpah anjir. Ya kayak bertemu HRD ini. Gini ya. Masih ada nggak ya videonya? Kayaknya udah nggak ada deh. Yang aku tuh minta kalian buat nulis series yang lagi kalian suka, yang lagi kalian pantengin. Banyak banget yang menjawab, ada series Fish You Upon the Sky, terus juga yang I Promise to the Moon, apa sih yang si Bilkin itu loh, si Bilkin sama si Pipi, terus yang isu lupa lagi aing, Nitiman, Natamin, Natoman, pokoknya itulah. Lagi mantengin buat nonton si Nano sama si Om, terus juga lagi mantengin Evor, lagi mantengin Drakor, lagi mantengin Together the Movie, dan banyak lagi yang kalian tonton, terutama yang reward series-series sebelumnya. Itu kalian baik banget, kalian ada waktu buat nonton series. Gue mah kagak, terakhir gue nonton series Girl From Nowhere, udah habis itu selesai. Gue gak pernah nonton series lagi. Coba deh gue jadi kalian ya, bisa nonton series, bisa seenggaknya ngeluangin waktu buat menikmati atau memanjakan diri.
Gak bisa gue sekarang ini. Sedih banget tau gak jadi gue. Sedih kalau diceritain mah. Yaudahlah, itu gimana nih? Apa kita tutup aja ya? Apa gimana nih? Oke, kalau begitu udah aja ya. Kita tunggu aja di next selanjutnya. Komen aja kira-kira kita bakalan bahas video apa. Oh iya, aku juga lagi nungguin apa buat series Evor, nggak muncul-muncul. Gue sebel banget, gedek banget sama JMM. Kapan nih series ditayangin? Apakah akhir tahun? Jangan sampai tahun 2022 baru ditayangin. Sekali begitu sekian dulu video kita hari ini. Jika aku udah kesalahan, mohon maaf. Dan kalaupun buat kalian semua yang udah nonton video aku sampai habis, see you di next video. And bentar. Jangan lupa kalian untuk follow Instagram aku di insert_21 dan tolong juga follow TikTok aku insert_t. Gak ada follower gue, cuma 30 doang. Bantu tolong. Itu pernah FYP soalnya video gue. See you di next video and bye.